Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari Kitabut Thaharah dan juga telah selesai dari Kitabus Shalah. Dan sekarang kita masuk dalam Kitabuz Zakat, fikih zakat ya, yang tahu merupakan rukun Islam ketiga ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih bahas muqaddimah. Nanti pada pertemuan berikutnya baru insyaallah kita akan tulis di papan tulis. Ini muqaddimahnya sekedar pengantar tentang hal-hal yang terkait dengan zakat ya. Di sini para penulis membuat tamhid muqaddimah, al-Islam dinut ta'awun wa takaful. Islam adalah agama yang mengajarkan tolong menolong dan saling bahu membahu. Sehingga dengan adanya syariat zakat ya, maka banyak masalah sosial yang bisa diselesaikan ya. Banyak masalah sosial yang bisa diselesaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang berharta untuk dikeluarkan dari sebagian harta mereka untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam ayatnya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak milik siapa? Lis-sa'ili, milik orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang membutuhkan tapi dia tidak meminta-minta. Ya, jadi setiap orang kaya ada dari sebagian hartanya yang merupakan hak orang miskin. Demikian juga ayat yang lain, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang dalam harta mereka ini jadi penghuni surga, pada harta mereka ada hak yang tertentu, kadar tertentu yang wajib atau dimiliki oleh orang-orang yang meminta dan orang-orang yang terhalangi ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid. Semuanya perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi, saling lembut di antara mereka seperti perumpamaan satu jasad. Idza syaka minhu udhun, kalau ada satu jasad yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma, maka bagian tubuh yang lain akan juga merasakan sakit, ikut demam dan ikut tidak bisa tidur. Dan di antara syariat yang mewujudkan akan hal ini yaitu syariat zakat. Ya, di mana yang kaya memperhatikan yang miskin. Kita tahu di dalam dunia ini ada dua model pengaturan harta ya. Yang pertama disebut dengan sistem sosialisasi ya. Kemudian yang kedua kapitalis ya. Kalau sosialisasi yaitu bahwasanya semua orang harus sama, dianggap sama, harta milik bersama. Harta milik bersama. Tidak boleh ada yang satu yang kaya, satu yang miskin. Ini diterapkan oleh sebagian negara. Sistem sosial ya, sosialisasi sehingga semuanya dianggap sama, harta milik bersama, meskipun pada kenyataannya itu pun tidak bisa diterapkan. Pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin, pasti ada yang bos, ada anak buah. Dan itu adalah hal yang tidak adil. Bagaimana salah satu bekerja dengan giat kemudian dianggap sama dengan yang lainnya. Sebaliknya sistem kapitalis yang dimana seorang memiliki harta sebanyak-banyaknya, dia yang mencari, dia punya harta, dia bebas melakukan apa yang dia lakukan. Nah, Islam tidak sosialis dan juga tidak kapitalis. Tapi seorang berhak memiliki harta kalau dia bekerja, dia punya harta, tetapi di dalam hartanya tersebut ada hak bagi orang-orang yang susah. Ada hak bagi orang-orang yang susah, bagi mustahiqin liz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berdakwah kepada Islam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikanlah yang pertama kali kau serukan mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat untuk masuk Islam, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailah, setiap sehari semalam salat 5 waktu.
Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat untuk salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk bayar zakat, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Ya, inilah. Orang kaya silakan kaya, tetapi dia juga harus memperhatikan orang miskin. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Itulah syariat zakat. Sehingga manfaat zakat sangat banyak. Sebelum kita sebutkan tentang hikmah dari zakat, pertama kita jelaskan dulu tentang makna zakat. Zakat diambil dari kata zaka asyai' yazku, yang artinya zada wa nama. Zada wa nama. Zada artinya bertambah, nama bertumbuh, ya. Bertambah dan bertumbuh, ya. Dari ziyadah dan numu, ya. Yuqalu zakat zara' wa zakat tijarah. Dikatakan zakat zara' wa zakat tijarah kalau ternyata bertambah, ya, atau semakin bertumbuh. Sebagaimana juga zakat secara bahasa artinya juga adalah taharah, kesucian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, ya, jiwanya, ya. Jadi zakat juga artinya pensucian. Ini di antara makna yang utama yang merupakan asal muasal dari kata az-zakat. Maknanya adalah bertambah dan pensucian. Maknanya bertambah dan pensucian. Dan ini kalau kita terapkan kepada praktek zakat, maka kita dapatkan dua makna ini. Siapa yang mengeluarkan zakat, maka hartanya pasti bertambah. Pasti bertambah. Dan Rasulullah SAW pernah bersumpah atas hal tersebut. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Bahwasanya harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kalau sedekah sunnah saja tidak mengurangi harta, apalagi sedekah wajib seperti apa? Zakat yang merupakan rukun Islam. Ya, mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang, sedekah tidak akan mengurangi harta, ya. Jadi bal zadaha, tetapi sedekah akan menambah harta. Oleh karenanya seorang ketika dia membayar zakat, dia yakin bahwa ini suatu hal yang otomatis. Orang yang bayar zakat hartanya tambah. Memang kelihatannya ketika dia mengeluarkan zakat hartanya berkurang, tetapi pasti akan bertambah. Urusannya bagaimana? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar nalar kita, tapi yang jelas Rasulullah telah mengatakan, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Oleh karenanya seorang ketika membayar zakat dia yakin aja bahwasanya hartanya akan kembali. Meskipun dia tidak niatkan, itu otomatis. Orang sedekah tidak niatkan, yang penting dia ikhlas, ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, jangankan orang Islam, orang kafir yang suka bersedekah, hartanya bertambah. Allah tidak berikan mereka ganjaran ukhrawi, tapi Allah berikan mereka ganjaran duniawi. Harta mereka bertambah. Sebenarnya orang kafir mereka suka bersedekah. Dan mereka dapat tambahan, mereka semakin kaya, semakin sukses dengan bersedekah, ya. Seperti itu, ya. Bahkan ada sebagian teman-teman yang punya bos orang kafir seperti itu, dia bilang, ayo kalian bersedekah. Orang Islam sana beri kesamaan yatim, ya. Jadi dia orang kafir tapi dia suruh kamu orang ini Nasrani sedekah. Dia suruh mereka saling bersedekah semuanya demi kesuksesan perusahaan kita. Jadi orang yang bersedekah meskipun orang kafir Allah akan berikan tambahan rezeki. Tapi orang Islam tentunya enggak. Kita pertama adalah untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Adapun tambahan harta tersebut itu otomatis. Itu otomatis. Makanya saya pernah dengar Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i berkata, hafizahullah taala, saya tidak pernah menemukan orang yang rajin sedekah kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang rajin sedekah, mereka biasanya sukses. Biasanya apa? Sukses. Dan demikian, ya. Bahkan kita punya kawan-kawan di masa pandemi, orang lagi susah, mereka tidak susah. Ya. Oleh karenanya ini di antara makna zakat. Zakat adalah ziyadah wan numu, pertambahan. Makna yang kedua, orang yang bayar zakat, maka hartanya akan tersucikan dari perkara-perkara yang mengotori hartanya tersebut. Bisa jadi ada syubhat-syubhat dalam hartanya, ya. Namanya orang dagang yang lurus-lurus jarang, ya. Kebanyakan ada lurus, ada bengkoknya dikit, bengkok dikit kanan, bengkok dikit kiri, ya. Yang lurus-lurus terus gitu jarang. Ada bohongnya dikit, ada ininya dikit, ya. Nah, ini kesempatan untuk disucikan hartanya dengan zakat. Dia dapat harta, kadang dia nyogok. Ya, jadi yang lurus-lurus jarang. Intinya ini di antara fungsi untuk membersihkan harta seseorang, ya. Sebagaimana seorang bayar zakat fitrah untuk mensucikan puasanya.
puasanya tercampur lagu warrafas, yaitu ada hal yang tidak bermanfaat, sia-sia dalam puasanya, maka dibersihkan dengan zakat al-fitr. Tetapi zakat ada dua, ada zakat harta, ada zakat badan. Kalau zakatul fitr berkait dengan badan seseorang, makanya dia mengeluarkan zakat di mana tubuhnya berada lebih utama. Kalau dia lagi luar negeri, dia keluarkan zakat itu. Karena harta tersebut terkait dengan apa? Badannya. Adapun zakat yang kita bahas sekarang zakatul mal, terkait dengan apa? Harta kita yang peroleh, terkadang ada permasalahan, maka perlu dibersihkan dengan zakat. Itu makna secara lugatan. Adapun istilah secara terminologi, ya. Mereka mengatakan zakat seperti dalam kitab Al-Mu'tamad, ismun li akhdhi syai'in makhsus. Zakat adalah suatu sebutan untuk pengambilan sesuatu yang tertentu, ya. Li akhdhi syai'in makhsus min malin makhsus, dari harta tertentu, ala awsafin makhsusah, dengan sifat-sifat tertentu, li ta'ifatin makhsusah, untuk golongan tertentu. Intinya pengambilan harta dengan cara tertentu, dari harta tertentu, dengan kadar tertentu, dengan sifat tertentu, untuk orang tertentu. Itu namanya zakat. Dia lebih spesifik daripada sedekah. Sedekah umum, ya. Kita mau berapa, siapa saja, bebas. Tapi kalau zakat, maka dia ada aturannya. Kadarnya ada, kapan boleh diambil, jika memenuhi syarat-syaratnya, dan seterusnya. Kapan diwajibkan zakat? Menurut penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji, as-sahih, yang benar, anna masyru'iyyat az-zakati kanat fi sanati tsaniyah. Diwajibkan, disyariatkannya zakat sejak tahun kedua. Artinya apa? Sebelum Nabi berhijrah sudah ada perintah untuk sedekah. Tapi masih sedekah secara umum. Belum sesuai dengan aturan yang baku, dengan ada nisabnya, dengan ada haulnya, ya. Dan subhanallah, saya nggak tahu apakah di agama lain ada seperti ini. Saya nggak tahu. Yang saya tahu zakat ada di Islam, ya. Ada aturannya dengan detail, dengan persentasenya, kepada siapa yang berhak menerima, barang-barang apa aja ada zakatnya, yang benar-benar detail saya tahu cuma Islam, ya. Ini benar-benar menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna, ya. Ya, jadi aturannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait dengan urgensinya zakat, ya. Zakat tentunya sangat urgen, dia adalah rukun Islam. Jadi saya sampaikan hal ini, saya perlu ingatkan kepada diri saya dan juga kepada kawan-kawan. Saya sudah sampaikan bahwasanya orang kalau sedekah dia merasa dapat pahala, tapi kalau dia biar zakat dia merasa tidak dapat pahala. Dia merasa ada kewajiban yang harus dia lepaskan. Ini sering, sehingga dia kalau zakat dalam perhitungan, dia kayak melepaskannya dengan berat. Begitu beratnya sampai dia boleh nggak saya bayarkan kepada ibu saya? Enggak, ibumu nggak boleh zakat, orang lain ibu kasih lain sendiri. Saking pelitnya. Dia pingin apakah zakat boleh saya bayarkan kepada ibu saya? Nggak boleh. Zakat tidak boleh, usul dan furu nggak boleh. Kalau ada ibumu yang miskin, tanggung jawabmu. Anakmu yang miskin, tanggung jawabmu. Artinya apa? Dia merasa ini kayak melepaskan beban aja. Ya. Jadi orang terkadang bayar zakat, dia merasa beban yang dilepas. Padahal zakat jauh lebih afdal daripada sedekah. Sebagaimana kalau kita bicara misalnya, orang memandang sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya besar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat subuh lebih afdal lagi. Sholat subuh fardun. Dia rukun Islam. Sholat 5 waktu. Sholat sunnah ya pahalanya besar, tapi tidak seperti sholat apa? Fardu. Makanya para ulama mengatakan siapa yang di bulan Ramadan, kemudian dia sholat malam, sholat tarawih sampai menjelang subuh, ternyata sholat subuhnya tidak di masjid, salah dia. Salah dalam prioritas. Ulama menyampaikan. Kenapa? Dia mementingkan sesuatu yang kurang utama, meninggalkan yang lebih apa? Lebih utama. Nah, ketika seorang bayar zakat, dia bayar zakat dengan berseri-seri bahwa ini pahala. Saya akan keluarkan dari harta zakat saya dan ini pahalanya besar. Ini pahalanya apa? Besar. Nah, itu yang saya tanamkan kepada kita semua. Kita keluar zakat kita dengan gembira. Jangan merasa beban kalau bisa ditunda-tunda zakat. Enggak. Keluarkan dapat pahala. Lebih besar daripada ente sedekah. Bukan kalau Anda sedekah Anda merasa dapat pahala. Anda kasih anak yatim dapat pahala enggak? Kasih janda dapat pahala enggak? Kasih tetangga, kasih orang miskin dapat pahala. Begitu bayar zakat, rasanya tidak ada pahala. Rasanya cuma apa? Tinggal ngelepas. Nah, ini yang perlu kita ingatkan bahwasanya bayar zakat itu pahalanya lebih besar daripada apa? Sedekah secara umum. Kenapa? Karena dia rukun Islam. Rukun Islam. Maka kepada kaum muslimin yang ada kewajiban zakat, semangatlah bayar zakat.
karena pahalanya besar. Sebagaimana perbandingan antara haji dan umrah. Umrah haji harus lebih semangat daripada umrah, karena dia rukun. Umrah bukan rukun. Salat fardu lebih utama daripada sedekah, daripada salat sunnah. Zakat lebih utama daripada sedekah. Dan manfaatnya banyak, menjaga harta. Saya pernah dengar di Idaatul Quran, ya, ceramah. Jadi seorang syekh ceramah, ketika itu di Arab Saudi sempat terjadi bencana, banyak hewan-hewan yang mati, saya lupa kena bencana apa kena petir atau kena apa, pokoknya banyak yang mati. Dan waktu itu pemerintah Arab Saudi memberi ganti kepada orang-orang yang ngelapor, hewan ternak saya begini-begini mati, maka diganti. Seorang hakim cerita, datanglah seorang, dia punya hewan ternak banyak yang mati. Maka dia ajukan permohonannya, dikasih, kemudian sebelum disetujui, sang hakim bertanya kepada orang tersebut, jangan-jangan kau tidak bayar zakat? Hanya sekedar gitu aja. Jangan-jangan kau tidak bayar zakat sehingga hewan-hewanmu terkena musibah. Orang itu terdiam ya. Kemungkinan dia tidak bayar apa? Zakat. Jadi zakat itu menjaga harta kita, bukan menjaga menambah harta seseorang. Jadi bayar zakat dengan penuh semangat. Demikian serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi menambah dan mensucikan dan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalat wa atuz zakat. Jadikan salat, bayar zakat. Kenapa? Karena dua-duanya rukun Islam. Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 rukun, di antaranya wa ita'iz zakat, yang ketiga membayar zakat, ya. Di antara hikmah-hikmah zakat dan faedah-faedahnya, sini banyak poin disebut oleh penulis, ya. Di antaranya mengajari orang yang membayar zakat untuk terlepaskan dari penyakit-penyakit hati. Jadi ternyata zakat bukan hanya membersihkan hartanya, membersihkan jiwa orang tersebut. Tadinya dia pelit, dia harus bayar zakat. Ya, melatih diri untuk biasa mengeluarkan. Orang yang tidak biasa mengeluarkan uang, susah baginya mengeluarkan uang. Makanya ikhwan, kalau kita dapat di dalam diri kita rasa pelit, kita harus lawan. Pelit itu adalah akhlak yang sangat buruk. Makanya ketika Rasulullah SAW pergi ke kampung Bani Salimah itu yang sekarang lokasinya di Masjid Qiblatain. Rasulullah bertanya, "Man sayyidukum?" Siapa pimpinan kalian? Maka mereka mengatakan Al-Jad bin Qais kalau nggak salah. "Illa annahu bakhil." Kata orang-orang Bani Salimah, pemimpin kami Al-Jad bin Qais, hanya saja dia pelit. Kata orang pelit nggak bisa jadi pemimpin. Karena pelit adalah akhlak yang sangat buruk. Sampai Allah mengatakan syaitanu ya'murukum bil fahsya, ya. Syaitan menyuruh kalian untuk apa? Bil fahsya, yaitu perbuatan keji, maksudnya apa? Pelit disebut dengan juga perbuatan keji. Nah, seorang kalau merasa dirinya pelit, dia harus melatih diri. Jadi kecil-kecilan. Taruhlah gaji dia 2 juta, 10.000 lah, 10.000 latihan, 10.000, 20.000. Kalau ada istri sembunyi-sembunyi. Latih diri. Kalau antum nggak latih diri, antum akan pelit selama-lamanya. Harus latih diri, ya. Keluarkan paksa 10.000, nanti 100.000 terus. Sehingga akhirnya jadi sajiah, jadi suatu perangai seorang untuk apa? Mudah dia berinfak. Dan insya Allah hartanya terus akan datang, ya. Saya selalu sampaikan kisah ini. Ketika saya di Madinah, di antara kisah yang menarik disampaikan oleh guru saya, dia bilang, ada seorang dahulu, setiap dia dapat rezeki, dia kasih ke orang. Setiap rezeki, dia kasih ke orang. Tapi ada yang tegur, kamu dapat rezeki, selalu kasih orang. Simpan buat dirimu. Dia bilang, Allah punya kebiasaan sama saya, dan saya punya kebiasaan sama orang lain. Kebiasaan saya sama orang lain, saya kasih. Dan Allah punya kebiasaan kasih saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan apa Allah sama saya. Ya. Kalau saya pelit, nanti saya nggak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kasih mereka, cuma lewat kita. Kalau lewat kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Allah yang kasih rezeki sama anak kita, Allah yang kasih rezeki sama kakak kita, Allah yang kasih rezeki sama tetangga kita, sama orang miskin. Cuma lewat kita. Kalau langsung, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau lewat kita kena pahala. Ini masalah keyakinan. Saya bilang tadi, mana sedekah minimal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu suatu kepastian. Suatu yang kepastian, keniscayaan, ya. Ya, keniscayaan. Jadi antum tidak usah niatkan harta bertambah pun otomatis harta itu bertambah. Makanya niatkan dapat pahala di akhirat aja lebih utama agar pahala lebih besar. Jadi antum tidak perlu niatkan pahala sudah utama. Sudah terlalu banyak cerita, sudah terlalu banyak kejadian, banyak sekali. Jadi ini orang bayar zakat melatih seorang untuk menghilangkan, mensucikan jiwanya dari sifat pelit, ya.
Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitan, kalau orang mau bersedekah, syaitan ya'idukumul faqar. Kamu jangan sedekah, nanti kurang, nanti miskin. Ya'idukumul faqar. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuatan keji. Dan Allah menafsirkan yang dimaksud pelit. Pelit itu syaitan, membisiki. Jadi kalau antum pelit, ada syaitan. Pelit. Mau beli ini, beli anu. Yang suka sedekah malah sudah beli macam-macam. Antum yang pelit enggak beli-beli. Dan itu benar. Benar, rezeki di luar daripada nalar kita. Pokoknya antum rajin aja sedekah. Insya Allah ya. Latih. Saya tidak nyuruh banyak-banyak, sedikit-sedikit dari harta antum. Ya. Antum punya gaji 1 juta, 10.000 kalau nggak mampu, 100.000, serah. Baik, yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan tali kecintaan antara seorang dengan yang lainnya. Ya. Bayangkan bagaimana jika setiap muslim membayar zakat. Semua kaum muslimin semua bayar zakat. Insya Allah nggak ada orang miskin. Kalau semua orang bayar zakat, zakat semua kumpul, dibagi dengan baik, didistribusikan dengan baik, nggak ada orang miskin. Ya. Dan orang miskin akan sayang kepada orang kaya. Mereka akan hilang dari penyakit mereka, penyakit hasad, dengki. Makanya kalau kita bayar zakat, terkadang kita nggak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja bayar zakat. Ini bayar zakat. Jadi orang miskin melihat, oh itu orang kaya bayar zakat. Sehingga dia tidak hasad. Ini ibadah yang bukan sembunyi-sembunyi. Makanya ditarik itu secara terang-terangan. Rasulullah dulu petugas-petugas untuk menarik apa? Harta zakat. Bukan harta yang disembunyi-sembunyikan. Sedekah kita sembunyi-sembunyi. Kalau zakat kita terang-terangan. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwasanya orang-orang kaya, mereka juga perhatian sama orang miskin. Sehingga saling mencintai, tidak ada hasad pada orang kaya, tidak dengki pada orang kaya. Lihat orang kaya senang dia. Nanti kan dapat zakat kita. Tenang aja. Dia senang lihat orang apa? Kaya. Karena dia tahu dia akan kebagian apa? Zakat. Makanya kalau tidak ada pengumpul zakat yang teratur, ya harus kasih di tengah-tengah antum, yang dekat-dekat antum yang susah. Makanya kan yu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim, diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka. Jadi saya mengenal antara miskin dengan apa? Dengan kaya. Sehingga hilanglah penyakit-penyakit jamiat hati. Saya sebutkan bahwasanya namanya zakat itu akan menjaga kecukupan, ya. Cuma kalau tidak dipraktekkan memang susah. Ya, kalau dipraktekkan dia bisa menjaga kecukupan. Orang tidak ada yang miskin. Ada yang kaya pasti berbagi terhadap orang yang miskin. Gitu bahwasanya orang kalau miskin boleh dikasih kebutuhannya selama setahun. Dia punya keperluan berapa, setahun itu dia tidak miskin. Kasih. Misalnya dia setiap bulan membutuhkan 1 juta atau 2 juta. Cari zakatnya, kasih dia tiap 2 juta. Ya, tiap bulan 2 juta sampai selama setahun. Tahun depan uang zakat baru. Makanya zakat setahun harus habis. Zakat setahun harus apa? Habis supaya distribusi kepada fakir miskin, ya, fakir miskin. Kemudian di antara faedahnya, jadi zakat ini bisa menjaga eksistensi kondisi sosial orang tidak miskin. Kalau benar-benar diterapkan, ya. Seharusnya memang kalau zakat ini dipegang oleh pemerintah secara harusnya, ya. Mereka yang mendata orang-orang kaya, mendata orang miskin, sehingga distribusinya tidak double, tidak ada yang kurang, harusnya demikian. Ya, sehingga bisa menghilangkan kemiskinan. Kemudian di antara faedah zakat, bahwasanya zakat bisa menghilangkan pengangguran. Sebenarnya ulama berpendapat bahwasanya kita membayar zakat bisa dengan menyediakan keperluan seorang yang dia punya keahlian. Misalnya dia ahli bekam, ya sudah belikan dia alat bekam yang canggih yang dia bisa bekerja. Misalnya dia adalah ahli tukang kayu, kita bisa keluarkan uang zakat buat dia untuk dia membuat tempat kerjaan yang dia bisa bekerja di situ sehingga dia bisa menggunakan keahliannya. Sehingga kemudian hari dia tidak lagi minta-minta sama orang, dia punya ladang kerjaan sendiri. Itu boleh. Ada orang dia ada kemampuan sudah dia bisa mampunya apa? Jual nasi goreng. Kalau saya mampunya makan nasi goreng. Jual nasi goreng, kasih keahlian, bikin gerobak, boleh, itu boleh seperti itu. Tapi ini tentu harus benar-benar detail. Jadi uang zakat bisa dialihkan untuk hal yang demikian sehingga pengangguran hilang. Di kemudian hari dia bisa mencari nafkah sendiri. Kasih modal gampangannya, dikasih modal untuk bisa melakukan kegiatan, ya. Sehingga dengan demikian akan menghilangkan banyak pengangguran, ya. Yang tadi sudah saya singgung, zakat adalah salah satu jalan untuk menghilangkan kedengkian, hasad, ya. Dan itu penyakit yang sangat berbahaya,
yang kalau terjadi sangat berbahaya. Dengan diambilnya zakat, diberikan dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin, maka akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ini diantara faedah-faedah dari zakat dan hikmah dari zakat. Tapi berikutnya, hukum orang yang tidak mau bayar zakat. Apa hukum orang tidak mau bayar zakat? Orang yang tidak mau bayar zakat, secara umum ada dua model. Yang model pertama adalah yang tidak mau bayar zakat karena dia mengingkari kewajiban zakat. Menurut dia zakat tidak wajib. Orang seperti ini secara umum adalah orang kafir. Lain hanya kalau dia baru masuk Islam atau tinggal di daerah pedesaan yang tidak sampai ilmu sampai ke situ tidak tahu, maka dia dapat uzur, ya. Meskipun dia tahu rukun Islam ini perkara yang maklum minad din bid-darurah, yaitu semua orang pasti tahu rukun Islam. Tapi kenyataannya benar ada sebagian orang yang tidak tahu, ya. Saya kemarin ketemu teman saya orang Saudi, dia safar ke daerah di antara Cina dengan Rusia. Sampai jalan es, untuk melewati jalan es entah berminggu-minggu sampai satu daerah terpencil. Orang tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat 5 waktu, tapi mereka Muslim. Mereka nggak ngerti, nggak tahu kalau ada namanya sholat Jumat, sholat di masjid, mereka nggak tahu sama sekali. Tapi mereka Muslim. Dulu ada nenek moyang mereka Islam. Artinya sangat mungkin terjadi sampai zaman sekarang. Ini saya cerita zaman sekarang. Zaman sekarang, ya. Mungkin daerah tersebut sulit komunikasi, sulit internet, Allah alam, ya. Tapi dia bilang untuk sampai ke sana butuh jalan es saja butuh berminggu-minggu untuk bisa sampai ke areal tersebut. Nah, makanya sebagian mereka sekarang ada yang dibawa ke Madinah kalau tidak salah atau di mana diajarin supaya nanti suatu saat pulang balik berdakwah kepada mereka. Artinya kalau ada orang tinggal di daerah pedalaman seperti itu, tidak ngerti hukum zakat, tidak tahu zakat itu wajib, mungkin dapat uzur. Tapi kalau secara umum di kaum muslimin seperti Indonesia, di Jakarta, di Tangerang, ya semua orang tahu zakat itu hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau ada orang mengingkari hukum zakat, dia mengatakan zakat tidak wajib, maka dia telah kafir. Kenapa? Masuk dalam kaidah ingkar syai'in ma'lum minad din bid-darurah, mengingkari suatu perkara yang secara semua muslim tahu hukumnya, kemudian dia ingkari, pada dasarnya dia mengingkari hukum Allah, maka dia telah kafir. Sudah mengatakan salat tidak wajib, ya. Ini orang seperti tidak perlu ditegakkan hujah, dia kafir langsung. Dia kafir, tinggal kita suruh dia bertobat atau tidak. Paham? Dia mengatakan semua agama masuk surga. Ini nggak perlu, ini langsung keluar dari Islam. Nggak perlu kita jangan dulu kafirkan. Harus yang apalagi yang bilang lulusan pondok. Sudah ini kena syubhat dan ini keluar dari Islam. Tinggal kita suruh dia bertobat, kita ajarin. Kenapa dia mengingkari perkara yang sama-sama diketahui itu bagian dari Islam. Namanya yang masuk surga cuma orang Islam. Ya, lain halnya kalau orang tinggal tidak tahu, tidak pernah belajar agama, ya. Seperti ini, ya. Seperti ada yang mengatakan tidak ada puasa Ramadan. Ini bukan orang Islam seperti itu. Ya. Seperti yang bilang sholat cuma 3, nggak perlu 5, cuma 3. Ini bukan orang Islam. Semua orang tahu sholat berapa? 5 waktu. Sejak kecil kita tahu sholat 5 waktu. Tidaklah dia menganggap 5 jadi 3 kecuali ada syubhat. Kita nggak urusan syubhatnya. Kau mengingkari satu perkara yang sudah diketahui secara total oleh seluruh kaum muslimin, hukumnya seperti ini. Dia mengatakan zina adalah halal. Langsung, semua orang tahu zina apa? Haram. Lain halnya kalau kamu tinggal di Badui. Lain halnya kalau kamu baru masuk Islam, ya. Kan teman-teman sebagian orang baru masuk Islam masih minum khamar. Mereka baru masuk Islam. Mereka pun masuk Islam pelan-pelan, ya. Tidak langsung, tidak dijelaskan seluruhnya. Masuk Islam masih minum khamar, masih Islam masih. Sampai teman saya dari Amerika dulu, saya di Madinah cerita, kata dia, Firanda, kalau kau di Amerika sana ada sebagian orang misalnya azan, dia azan sambil joget. Jadi dia Allah sambil badannya joget. Nanti kau sholat tiba-tiba imamnya kelamaan, sebelah kamu ngerap di samping, dia ngerap nunggu imam nggak ruku-ruku. Dan itu terjadi. Itu dia berimam baru masuk Islam. Wajar, ya. Tapi kalau antum-antum ini ada yang mualaf, nggak ada tahu rukun Islam 5, sholat wajib, zakat wajib. Makanya Imam Nawawi mengatakan, fa inna man ankara fardhu zakati fi hadhihi al-azman kana kafiran bi ijma'il muslimin. Ini Imam Nawawi abad ke-7 dia mengatakan, sungguhnya barang siapa yang mengingkari zakat di zaman ini, maka dia kafir dengan ijma' kaum muslimin. Karena menurut Imam Nawawi di zaman dia semua orang sudah tahu zakat itu apa?
Wajib. Ada yang nekat bilang tidak wajib, kafir. Kafir. Beliau berkata, "Istafadha fil muslimina ilmu wujubiz zakat hatta arafaha al-khas wal 'am, washtaraka fil 'alim wal jahil, fala yu'dzaru ahadun bi ta'wilin yata'awwaluhu fi inkariha." Kata Imam Nawawi, kenapa? Karena ilmu tentang wajibnya zakat sudah tersebar di seluruh kaum muslimin. Sampai orang yang khusus, orang yang awam juga tahu. Orang alim, orang jahil semua tahu zakat hukumnya wajib. Maka tidak seorang pun diberi uzur meskipun dia punya takwil apapun. Ya, orang kan punya syubhat terkadang, zakat gak wajib, punya syubhat. Tapi sebelumnya dia pasti tahu zakat itu apa? Wajib. Seperti zaman sekarang ada orang bilang zina tidak haram. Sebelumnya dia tahu pasti zina itu apa? Haram. Kemudian dia punya syubhat. Syubhat itu tidak menghalangi dia untuk dikafirkan. Paham? Kenapa? Karena dia mengingkari perkara yang sama-sama orang sudah tahu hukumnya A. Kalau kamu sudah tahu hukumnya A, kamu bilang kamu mengingkari, berarti kamu mengingkari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu iqamatul hujjah adalah, yang perlu ditegakkan hujjah, argumentasi adalah perkara yang samar. Ini perlu dijelaskan, mungkin dia nggak ngerti. Kalau perkara-perkara ini semua orang udah tahu. Ya, ini sama seperti orang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, kalau dia bilang sholat tidak wajib, saya sudah keluar dari syariat Islam, saya sudah punya jalan sendiri, saya tidak mesti ikut Nabi Muhammad. Seperti Nabi Khadir tidak ikut Nabi apa? Musa. Kafir. Kafir. Kamu bukan umat Muhammad. Umat Muhammad sholat. Dia sendiri bilang saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Terus sampai hakikat. Kamu kafir. Selesai. Syubhat apapun tidak kita anggap. Kamu kafir dulu. Urusan nanti kamu tobat atau tidak urusan belakang. Tapi dalam hukum Islam kamu langsung otomatis apa? Kafir. Kenapa? Kamu mengingkari perkara yang semua orang sudah tahu. Siapa sih bilang sholat tidak wajib? Anak kecil pun tahu sholat apa? Wajib. Jadi bisa dipahami. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata ya, intinya kalau ilmunya sudah tersebar dia ingkari maka dia kafir. Ya. Wa kadzalika al-amru fi kulli man ankara syai'an mimma ajma'atil umma alaihi min umuriddin. Semua perkara yang semua orang sudah tahu, idza kana ilmuhu muntasyiran, ilmu sudah tersebar, seperti salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mandi janabah. Orang sudah tahu, dia bilang tidak ada wajib mandi janabah, enggak ada ya. Zina haram, menikahi mahram, dan semisalnya. Kalau ada yang mengingkari, kafir. Ada yang mengingkari hukumnya apa? Kafir. Tidak ada uzur bagi orang-orang seperti ini. Tapi ini yang pertama, mengingkari zakat, maka dikafirkan. Seperti di zaman Abu Bakar, ada yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada sebagian mengingkari zakat. Dia mengatakan zakat hanya wajib di zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak lagi zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Jadi diperangi oleh Abu Bakar itu ada penolak pembayar zakat, ada di antaranya yang menganggap zakat sudah tidak wajib lagi. Maka ini hukumnya kafir. Tapi berikutnya, orang yang tidak mau bayar zakat bukan karena mengingkari, tapi karena pelit. Karena pelit. Dia tahu hukumnya wajib, tapi dia tidak mau bayar zakat. Maka ini hukumnya adalah fasik, terjerumus dalam dosa besar, terancam dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Terancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana harta tersebut akan dipanaskan di hari kiamat kelak. Fatuqwa biha jibahuhum. Lantas harta emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut digunakan untuk mengadab mereka. Semakin banyak emas dan perak mereka simpan, semakin banyak digunakan untuk menyiksa mereka. Dipanaskan kemudian disetrika jibahuhum, jidat mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian simpan-simpan dulu digunakan untuk menyiksa kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka silakan rasakan pedihnya azab dari perkara yang kalian simpan. Alhamdulillah ya. Orang tidak bayar zakat tuh. Gimana yang punya harta banyak, triliun, tidak bayar zakat? Ya, punya uang banyak juga mau ngapain nih? Kalau uang banyak mau ngapain? Sudah, teman-teman, nanti uang banyak, nanti udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak, udah punya mobil. Semua apa? Udah bayar zakat, sedekah, terus mau apa lagi? Makan juga paling 1 piring udah selesai. 1 piring udah kenyang. Apalagi kalau udah kena penyakit malah setengah piring. Terus mau naik mobil nggak bisa 2-2 sih, paling 1-1 naik mobil. Terus punya mobil 3, terus mau apa lagi? Mau simpan duit buat apa? Simpan banyak-banyak, bikin berangkas. Mati selesai.
Ini semua harta yang kamu simpan ini kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan digunakan untuk menyiksa pada hari kiamat kelak. Apa bedanya? Apa bedanya antum dengan orang yang super kaya raya? Antum dia makan, antum juga makan nggak? Makan. Antum naik mobil, dia naik mobil, antum naik mobil. Meski mobilnya beda, tapi sama-sama naik mobil. Antum tidur ngorok, dia belum tentu ngorok. Antum makan bebas, gorengan sikat, dia mungkin mikir-mikir. Antum sakit perut, mencret, dia nggak pernah mencret. Ya, dia mencret juga. Memang ada orang kaya tidak pernah mencret. Antum mungkin diomelin istri, dia nggak pernah diomelin istri. Jadi, gua harta banyak-banyak buat apa? Udah punya harta, yang penting antum udah nyaman, sisanya sudah sedekahkan. Simpan ya, antum simpan di akhirat nanti jelas. Kalau antum nggak simpan di akhirat, antum simpan untuk menyiksa antum pada hari kiamat kelak kalau tidak dikeluarkan apa? Zakat. Kalau dikeluarkan zakat nggak ada masalah. Nanti berlebihan buat warisan. Tapi bayangkan zakat ya, harta yang dia simpan di luar zakatnya digunakan untuk menyiksa mereka. Hada maka nasdum li anfusikum, ini yang kalian simpan-simpan untuk menyiksa kalian. Baik, demikian juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu." Ini pekan depan jangan lupa ya, agak serius kita ya. Sekarang ini enggak terlalu serius, biasa-biasa aja ya. Ada mungkin mikir ya. Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu. Siapa yang Allah berikan padanya harta, ya, kemudian dia tidak bayarkan zakatnya, mustilalahu yaumal qiyamah syuja'an, maka akan dihadirkan padanya ya seekor ular akra. Akra maksudnya ular tersebut tidak ada rambutnya, ya karena ada yang mengatakan saking bisanya, saking parah racunnya ya. Lahu zadiyatan ya. Maksudnya ada yang mengatakan ada dua titik ada yang zadiyatan maksudnya zabibatan, ada yang mengatakan dua taring ya. Kalau di luar dari mulutnya untuk menggigit orang tersebut, ada yang mengatakan ada dua titik hitam di atas matanya ya. Ini menunjukkan ular yang sangat parah, yang sangat berbisa. Ya. Yutawiquhu yaumal qiyamah, ular tersut melilitnya pada hari kiamat, lehernya. Summa ya'khudhu bi lahzimataihi. Lahzimataihi ini dijelaskan yaitu shidqaihi, sini. Masuk ke sini ya. Makan digigit apa namanya dua mulutnya. Kenapa? Karena pelit ya, pelit. Enggak mau banyak digigit sama ular. Sumayakul ana maluka. Perhatikan, ini ular dari hartanya. Jadi Allah menggunakan hartanya untuk menyiksanya. Kalau hartanya semakin banyak, ular semakin gede. Semakin berbisa. Kalau punya uang 100 juta, nggak keluarin zakat, ularnya mungkin nggak seberapa. Tapi kalau 1 triliun, Allah. Ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah hartamu yang kau simpan tidak keluarin zakat. Jadi mengerikan. Ini siksaan menunjukkan bahwa orang tidak bayar zakat akan bisa dengan siksaan yang pedih. Mukaddimahnya dengan ular, kemudian disiksa dengan harta dijadikan panas untuk menyetrikanya. Adapun di dunia, kalau diterapkan hukum zakat, ada yang tidak membayar zakat ketahuan diambil secara paksa. Tugas datang petugas, ambil hartanya, diambil. Itu hak orang miskin. Kamu jangan ngerampok lagi harta orang miskin. Kamu udah kaya, ada bagian orang miskin, keluarin. Diambil secara paksa. Dan barang siapa yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat." Sungguh aku akan memerangi orang yang mau salat tapi tidak bayar zakat, yang membedakan antara salat dan zakat. Sebagaimana kamu salat, kamu harus bayar zakat juga. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakatlah hak harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kalau sekarang mereka tidak mau bayar mengeluarkan zakat meskipun hanya anak kambing betina, dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Aku akan merangi mereka. Kalau satu kampung tidak mau bayar zakat, maka pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam perangi kampung tersebut. Baik, berikutnya siapa yang wajib bayar zakat? Kita secara singkat, yang pertama
orang yang wajib terkena zakat yang memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, dia Islam. Ya, kalau dia belum Islam, dia tidak wajib bayar zakat. Jadi zakat tidak diambil dari orang kafir. Tapi orang kafir ini akan disisa oleh Allah pada hari kiamat karena tidak bayar zakat. Orang kafir akan disisa karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sholat, disisa karena tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, disisa karena tidak bayar zakat. Mereka pelit, tidak kasih makan fakir miskin, disiksa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Saqar, "Apa yang buat kalian masuk neraka Saqar?" Qalu, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak salat. Tapi orang kafir. "Wa lam nakun nut'imul miskin." Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin." Kami dahulu mengejek-ngejek Islam. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka tidak disiksa di neraka hanya sekedar karena mendustakan hari kebangkitan. Ini kan kafir kalau mendustakan hari kebangkitan. Tapi ternyata mereka juga disiksa karena meninggalkan syariat Islam. Tidak salat, tidak kasih makan fakir miskin, mereka disiksa. Makanya pendapat yang benar bahwasanya orang kafir pun dihisab pada hari kiamat kelak. Karena untuk mengetahui levelnya di neraka jahanam. Kalau orang kafir baik, nerakanya lebih ringan daripada yang tidak baik. Ada yang mengatakan sudah kalau kamu nakal sekaligus nakal. Sekalian aja, sama-sama neraka. Oh enggak, nerakanya juga beda. Enggak ada sekalian-sekalian. Nerakanya beda. Orang kafir yang pembunuh, tukang korupsi, penjahat, nerakanya lebih parah. Sama-sama di neraka, tapi lebih parah. Ya. Oleh karenanya kita mengatakan secara hukum syar'i orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia sampai mati kafir terus, dia disiksa atas kekafirannya dan siksa lebih atas tidak mau bayar apa? Zakat. Paham sini? Paham ya? Jadi orang kafir disiksa secara detail karena maksiat yang mereka lakukan. Dalilnya tadi, kami dulu tidak salat, kami dulu tidak beri makan fakir miskin, Allah siksa mereka. Baik, yang berikutnya mulkiyatun nisab. Yang wajib bayar zakat kalau dia memiliki nisab. Nanti akan kita bahas. Nisabnya berapa saja ya. Nisab emas, perak, nisab yang lain-lainnya ya. InsyaAllah ada pembahasannya secara terperinci pada pertemuan pekan depan insyaAllah ta'ala. Ini syarat yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga murur haulin qamari. Harus melewati haul 1 tahun. Tahun Hijriah maksudnya. 1 tahun Hijriah. Ingat beda antara tahun Hijriah dengan tahun Syamsiah 11 hari. Tahun Hijriah lebih cepat 11 hari. Lebih cepat 11 hari. Makanya Ramadan semakin apa? Semakin maju. Semakin maju. Haji pun semakin maju. Saya masih ingat awal-awal saya haji, awal Ramadan, musim dingin. Saya pertama datang 2001, dingin, musim dingin. Hajian, Ramadan, enak sekali waktu itu ya. Karena musim dingin, malamnya panjang, siang cepat. Pokoknya apalagi sudah itikaf, bangun-bangun sudah duhur. Tidur lagi bangun sudah asar. Udah malam begadang, malam panjang. Musim dingin, malam panjang, siang pendek. Ya, lama-lama musim panas. Musim panas ya, seperti itu. Sama musim haji juga demikian. Musim dingin, sekarang sudah musim panas. Karena berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kalau yang Syamsiah tetap saja Masehi tetap saja ya. Agustus ya, kalau musim panas di sana seperti itu. Jadi lebih cepat. Makanya ketika dikonversikan kepada tahun Masehi ada perubahan persennya. Nanti akan ada perhitungannya. Jadi bukan bayar misalnya dia tidak bayar zakat harta emas 2,5%. Ini kalau tahun Qamari. Tapi kalau tahun Masehi, dia misalnya saya bayar setiap bulan Agustus, lain lagi nanti. Bukan 2,5, tapi 2, mungkin 5 sekian. Karena ada tambahan 11 hari. Dikonversikan. Kata Nabi SAW, "Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul." Tidak ada zakat pada satu harta sampai melewatinya setahun. Ya, tetapi di sana ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat tanaman, kemudian zakat dari barang temuan, barang yang terpendam, ya, rikas, ya. Maka ini tidak disyaratkan haul, ya. Ya. Kapan panen maka dibayarkan zakat jika memenuhi nisab. Akan datang penjelasan insyaallah taala. Baik. Jadi syarat cuma 3, Islam, apa tadi? Nisab sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustaz, anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat. Ya sudah, kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa. Maka misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia umur 5 tahun. Dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang. Pokoknya
dijaga, di freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia zakat 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau wali tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Kalau dia kecil dia nggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat terkait dengan harta. Kapan ada harta mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhajiyah. Di antaranya firman Allah secara umum, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Ya. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waliya yatiman lahu malun falyattajir bihi, falyattajir lahu." Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut, hanya diolah. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan, nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilannya tidak ada. Selama dia belum balik namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya apanya sepupunya ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat. Lama-lama akan berkurang. Beliau sebutkan beberapa dalil, nanti bisa dibaca. Sampai sini dulu, kita selesai muqaddimah. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.